Baik, langsung saja pagi ini sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan juga Pak Yunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak-Bapak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, kalau berbicara mengenai mudik sudah pasti dilarang 6 sampai dengan 17. Kemudian kemarin sempat ada 8 wilayah aglomerasi yang sempat boleh mudik lokal. Banyak masyarakat yang akhirnya bingung, kok pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini kayak nggak satu suara, nggak satu narasi begitu, Pak. Jadi mudik lokal ini boleh atau tidak? Ya, sejak awal yang dilarang itu adalah mudik ya, kegiatan mobilitas masyarakat lama menghadapi libur Idul Fitri gitu. Jadi tidak pernah ada istilah mudik lokal ataupun mudik nasional, kira-kira seperti itu. Jadi memang ini kita harus kembali kepada substansi dari pelarangan ini adalah mencegah mobilitas masyarakat untuk kemudian saling berinteraksi secara masif, yang ini adalah potensi utama dari penularan. Jadi ini yang harus clear dulu Mbak Ratih. Jadi pembagian wilayah aglomerasi itu adalah ditujukan untuk mempermudah melakukan penyekatan antar satu daerah dan daerah lain. Bahkan polda-polda di berbagai wilayah Indonesia selain 8 wilayah aglomerasi besar itu, mereka juga melakukan pembagian juga ke daerah-daerah itu dalam rangka juga meminimalisir mobilitas. Seperti di Jawa Timur sekarang ada dibagi 13 rayon karena wilayahnya juga cukup luas, penduduknya juga padat, sehingga untuk memudahkan penyekatan, memastikan efektivitas pelarangan mudik ini dilakukan rayonisasi, kira-kira seperti itu. Jadi biar memang masyarakat itu benar-benar dibuat sulit gitu untuk kemudian bepergian atau untuk menjalin silaturahmi ketika Lebaran ini. Jadi bukannya silaturahmi tidak boleh, tetapi mereka bisa melakukannya dengan cara lain. Gitu virtual kan? gitu ya? Ya, secara visual kayak gitu. Dan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan kita semua untuk mencegah penularan. Pak Heri, saya mengutip pernyataan Prof. Wiku Adi Sasmito ya dalam jumpa pers pada Kamis. Untuk memecah kebingungan soal mudik lokal dan aglomerasi, pemerintah melarang apapun bentuk mudik dalam satu kabupaten, kota, atau wilayah aglomerasi. Oke, itu untuk konteks mudik. Bagaimana untuk konteks, ini karena satu wilayah zona tinggal ya, Tangsel. Nah, misalnya mau ke Kabupaten Bogor. Tangsel kan berhadapan dengan Kabupaten Bogor, dengan DKI. Atau mungkin kayak Pak Miko ya, orang Depok misalnya begitu. Mau masuk ke DKI atau Depok mau ke Bekasi. Bagaimana itu Pak Heri? Iya, jadi itu kan misalnya ada orang tua di Bogor, kita tinggal di Tangsel kayak gitu kan. Pasti pengen bertemu dalam satu wilayah gitu. Iya, silaturahmi pasti. Semuanya siapapun ya, itu akan melakukan itu. Apalagi kan ada libur kan, anak-anak juga sekolahnya tidak gitu. Nah itu yang tidak disarankan atau yang sedang dilarang oleh Prof. Wiku kemarin itu adalah seperti itu contoh-contoh kasusnya gitu. Jadi tapi tidak disarankan tuh dalam arti, maksudnya realnya seperti apa? Memang benar-benar disuruh putar arah nantinya atau bagaimana Pak Heri? Iya, ini kan dari level Satgas ya, karena kemarin memang sempat ada kebingungan kan, ada sesuai dengan pernyataannya Prof. Wiku saja gitu. Tapi saya rasa ini untuk memperjelas, memberikan pesan ke masyarakat terhadap apa yang harus dilakukan. Bahwa kemudian masyarakat, pihak kepolisian nanti bagaimana melakukannya sebenarnya juga tidak jauh beda apa yang dilakukan sekarang ini ya, untuk melakukan operasi terhadap masyarakat yang masih bandel. Tadi saya lihat juga kan misalnya masih memaksakan diri untuk tetap mudik, naik truk sayur, dan ternyata ada di antara sayur itu ada 8 orang. Nah ini kan orang-orang yang nekat gitu ya, udah diminta untuk menahan diri, tetapi ya karena keinginan yang begitu besar, kenekatan yang begitu besar, sehingga at all cost mereka tetap memaksakan pergi. Tapi masyarakat yang dalam satu wilayah aglomerasi diharapkan juga tidak melakukan itu. Jadi memang benar-benar tetap berada di rumah. Situasinya memang benar-benar belum bisa dikendalikan. Tingkat penularan tinggi, varian-varian baru juga sekarang kita berpacu dengan waktu untuk terus diteliti. Jangan sampai kita terjadi seperti di negara lain. Saya ingin dengar suara Mas Miko kalau gitu. Komentar Anda, Mas? Oke, jadi harusnya dengan
kondisi pasien COVID atau kasus COVID yang harusnya tidak menurun ya. Menurut saya harusnya tidak menurun karena surveillance kita tidak mampu melihat penurunnya karena peningkatannya karena cuman kontak tracing-nya menurun sehingga kasusnya menurun. Jadi saya ingatkan bahwa kasus COVID tidak menurun. Jadi yang pertama itu. Jadi yang seharusnya pemerintah melakukannya pembatasan sosialnya diperketat, bukan mobilitasnya diperketat. Jadi ini yang salah kaprah. Jadi yang diperketat yang dibuat peraturannya ada mobilitas. Jadi harusnya dikurangi ada kerumunan. Harusnya itu. Jadi harusnya mulai diperketat kerumunan sehingga tidak ada kesempatan kerumun. Harusnya tidak disarankan sholat tarawih di masjid, tidak disarankan sholat id di masjid, tidak disarankan untuk bersilaturahmi baik itu keluarga ataupun saudara begitu. Jadi atau teman bahkan. Jadi tidak disarankan. Maka disarankan untuk bertemu virtual. Jadi harusnya begitu peraturannya. Jadi kalau itu yang dilakukan, ya berarti kita sudah meningkatkan pembatasan sosial yang dari ringan ke sedang. Begitu harusnya pemerintah. Jadi seperti tahun lalu begitu ya Pak Miko ya? Iya harusnya pemerintah clear. Jadi kapan pembatasan sosial ditingkatkan, dari kapan sampai kapan. Kalau sampai hari ini saya tidak melihat pembatasan sosial jadinya ditingkatkan. Penyekatan di 381 titik, lalu juga... Iya, itu adalah mobilitas. Jadi itu salah pemerintah yang mengatakan atau mobilitas menyebabkan kerumunan. Tidak pasti. Jadi harusnya kerumunan yang dicegah, bukan mobilitas. Kira-kira begitu. Karena Anda melihatnya kalau mobilitas tidak dicegah ya kerumunan masih akan terus terjadi begitu. Ya, kalau dilarang kemudian ada peraturannya untuk tidak sholat taraweh, sholat id dan berlebaran, ya ada peraturannya. Kalau kemudian di tempat itu ada ya dibubarkan begitu. Jadi tidak efektif begitu ya Pak sekarang kalau menurut Pak Miko? Jadi menurut saya artinya salah kaprah begitu. Mobilitas yang dicegah, kemudian tapi kerumunan tidak dicegah. Oke, baik kita jeda dulu sejenak kalau gitu Pak Heri dan juga Mas Miko. Nanti kita juga akan melihat ya, memantau juga bersama kondisi di lapangan seperti apa ya. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali.